yesterday. There was sun and there was rain, beauty in the mundane. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi saat ini gue lagi di Bandung, tepatnya di toko Liza atau toko kue Liza. Jadi hari ini gue akan jalan-jalan di Bandung dan besok balik ke Jakarta lagi. Kenapa kok cuman satu malam di Bandung doang? Karena tugas gue hari ini adalah bukan nganter sih, jadi nyokap lagi mau ke Bandung, jadi sekalian aja gue jalan-jalan. Dan besok gue akan lanjut ke Purwakarta. Nah, saat ini di toko kue Liza, gue baru nyampe sih ya, tadi kurang lebih jam 7 lewat 10. Dan ini tokonya juga baru buka, kita mau sarapan dulu, dan nanti baru keliling-keliling ke kota Bandung, dan nanti lunch juga. Gue bawa Bingbing, wuling gue, yang tadi pas pergi itu masih 100%, dan sekarang terakhir gue lihat itu 40-an% ya. Karena tadi juga di Cipularangnya itu naik turun ya, sebagaimana kalian tahu. Dan untuk mengejar momentum biar baterainya nggak cepet habis itu, jadi ketika naik digas dan ketika turun dilepas. Jadi bisa dibilang rata-rata lah ketika naik turun itu. Nah, nanti kita sekalian lunch, sekalian nyari untuk SPKL untuk ngecas, dan ikuti terus keseruan gua. Dan saatnya kita breakfast dulu guys. Kita lagi ngecas mobilnya di SPKLU. Baterainya sekarang sisa 36, dan tadi gua beli yang 20 kWh. Tadi kurang lebih Rp56.000. Jakarta ke sini lumayan juga, sisa 36. Ini kita di PLN ULP Bandung Utara. Tadi ada satu mobil di sana, terus ini ada Bingbing dan ada M6. Kita tinggal dulu sekarang. Nah, jadi tadi gue udah drop nyokap di arah cafe gitu ya. Nah, dan gue tinggal cas mobil. Sekarang lagi jalan lagi ke kafenya. Ini gua pesen yang butterscotch. Lupa less sugar. Jadi ini sekarang baterainya di 81. Kita cabut dulu charger. Kita cabut. Kita balik ke sini. Oke. Ini adapternya kita cabut. Kita taruh ini dulu guys. Ini kecil-kecil suka kelupaan ini. Oke, kita taruh sini dulu deh. Let's go, kita jalan lagi. Gua baru sampai di Nasi Bakar Riau. Lagi mau makan siang. Jadi hari ini gue nginepnya di Amaris Hotel Setiabudi. Cukup banyak parkiran di dalam, di sana dan di sini juga sebenarnya bisa juga sih, tapi pintu masuk sih. Oke, jadi kita lagi mau check in ruang 817. Wow, ini kamarnya, bednya gede, bersih, kelihatan cukup bersih ya. Tuh. Ada view
City. TV-nya cukup gede juga nih, kayaknya sekitar 40-an inch atau 50 bahkan. Ini kerja barang-barang, dan ini toiletnya ya, functional. Dapat 2, oke lah ya. Sekarang gua udah di hotel, istirahat, udah mandi juga, dan lagi nonton YouTube. Besok perjalanan dimulai mungkin nggak terlalu pagi ya, karena breakfast dulu dan cari oleh-oleh, baru kita OTW ke Purwakarta. Jadi besok sambil jalan pulang ke Jakarta akan mampir ke Purwakarta dulu, ke kalau nggak salah 2 tempat ya. Kita lihat besok ya tempatnya apa aja. Dan hari ini sudah sampai di sini aja dan istirahat. See you guys tomorrow. Gua pindah keluar sini dari dalam tadi karena dalam agak rame guys. Dan ini kita selalu makan omelet. Ini 2 dulu. Ini ada nasi dikit sama tempe apa sih? Tempe orek kali ya. Saatnya check out. Let's go. Oke guys, gua udah check out dan sekarang gua akan menuju ke Bakso dan Sosis Pasir Kaliki dan melanjutkan perjalanan ke Purwakarta. Oke guys, setelah beli ham, sosis, dan bakso, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan ke Purwakarta. Sebelum sampai di Purwakarta, gue akan mampir ke rest area Travoy 88B untuk istirahat, ngecas, dan ngopi guys. Belum ngopi nih dari pagi. Oke, sekarang gue udah di Tol Paster. Tadi baru lewat perempatannya. Dan baterai sekarang di 71% dengan range 292 km. Odonya sekarang di 46.502. Dan nanti kita akan ke rest area Travoy 88B. Tulis di kolom komentar sampai di rest area baterainya sisa berapa. Sekarang gua di kilometer 90 dan rest area KM 88 kurang lebih 1,5 kilo lagi, tadi ada petunjuknya. Baterai tidak berkurang banyak, dan tapi kita tetap akan ke rest area karena gua butuh kopi dan mobil istirahat bentar, sekalian ngecas, dan kita akan nantinya melanjutkan perjalanan lagi ke
dalam kotanya Purwakarta. Nah, ini kita sudah sampai di KM 88B. Terpantau cukup sepi dan nggak rame sih ya. Kita cari SPKLU-nya dulu guys. Nah, kita ambil yang kanan. Dan seingat gua SPKLU-nya tuh dia di depan Solaria deh. Itu bener tuh. Dan ini sepi banget guys. Gua nggak pernah ke rest area KM 88B ini sesepi ini. Dan SPKLU-nya pun terbilang kosong ya. Jadi kayak ya udah let's go lah, kita istirahat dan ngecas. Nah, jadi ini SPKLU-nya. Kita ngisi yang biasa aja. Oke, itu ada. Oke. Pastikan yang rapi, guys. Oke. Ini chargernya. Yang 22. Oke, kita langsung kita ambil dulu adapternya. Oke, semoga bisa ya. Ngecasnya nggak perlu lama-lama, kayaknya di sini kurang lebih cukup setengah jam sampai 1 jam aja sih. Kita proses dulu. Jadi tadi gue ngecek PLN Mobile-nya dan di situ diinfoin kalau yang masuk itu cuma 1,37 kW arusnya, dan itu lama banget, jadi 3 jam. Ini sekarang baterai udah 72%, kita stopin aja lah daripada kelamaan guys. Oke, sekarang baru kelar ngecas dan jujur agak kesel dikit ya. Kenapa? Kan 22 kW ya. Tadi pun yang masuk awal-awal tuh oke lah, cukup kencang, yaitu 7 kW. Terus kurang lebih mungkin 20-30 menit ngecas, tiba-tiba turun ke 1,37, 1,38 yang bikin jadi lama. Jadi mau ke 8 kWh nya itu butuh waktu kurang lebih 3 jaman tadi, kan lama banget ya. Gue nggak tahu kenapa ya, apa karena cuacanya panas atau karena ada mobil yang ngecas juga, dia pakai yang ultra fast charging yang 200 kW. Gue nggak tahu apa itu pengaruh jadi yang lainnya jadi lama atau gimana gitu ya. Tapi ya udahlah, sekarang cukup sih 72%. Dan tujuan kita di Purwakarta nggak jauh-jauh banget ya. Gue mau ke Waduk Jatiluhur. Tadinya mau ke yang Paranggombong, tapi itu yang ujung banget. Tadi gue ngecek dari rest area 88 ini kurang lebih 50 kilo. Ya kurang lebih 50 kilo. Dan kalau misalkan dari sini ke Paranggombong terus lanjut langsung pulang ke Jakarta, itu kurang lebih total kayak 150 kilo deh tadi, which is masih cukup. Tapi kayaknya nggak perlu terlalu jauh ya ke ke Waduk Jatiluhur yang Paranggombong itu. Maybe next time lah ya. Nggak pengen banget sih, tapi penasaran aja sih Waduk Jatiluhur kayak apa. Karena seingat gue belum pernah lihat secara langsung gitu kan. Jadi minimal ngeliat dulu lah ya.
Gua baru lewat kayak tiketing gitu ya, apa namanya, bayar tiket satu mobil 25.000 dan satu orangnya 25.000 juga, jadi total 50.000. Pembayarannya sih tadi bisa pakai kris atau transfer. Dan apa ya, sejak tadi keluar tol jalannya itu terbilang cukup mulus dan udah mau memasuki daerah wisatanya Jatiluhur tuh jalannya bagus dan hampir nggak ada yang berlubang jelek atau apa gitu. Udah kayak ini, tahu nggak sih, daerahnya tuh udah kayak Gunung Masnya di puncak. Dan ini di sebelah kanan gua nih kayaknya udah Waduk Jatiluhurnya deh. Nanti coba kita bisa di bawah ada tempat parkir atau enggak kita untuk lihat-lihat ya. Oke, ini kita kayaknya udah sampai. Nggak tahu deh bisa parkir di mana. Kita cari parkir dulu guys. Karena gue juga baru pertama kali kesini. Kita lihat ya. Oke, sekarang gue udah parkir di, kalau di Google Maps tuh namanya Wisata Jatiluhur. Dan ini parkirannya luas, agak panas dikit ya, walaupun di pinggiran-pinggirannya itu masih ada yang tertutup sama apa namanya pohon-pohon. Dan persis di depan gue ini Waduk Jatiluhurnya. Nah, gue mau cerita sedikit untuk apa namanya, tadi di rest area 88 itu sudah banyak ya, menurut gue sudah banyak titik buat ngecas. Di tempat gue tadi itu ada 3, itu yang paling awal. Terus kalau misalkan kita ke belakang lagi, di dekat Alfamart atau apa gitu ya, itu lumayan banyak. Ada yang punya swasta, ada yang punya si PLN. Yang punya swastanya tuh dia apa ya? Lupa deh gue namanya apa ya. Itu ada Starvo itu ada kurang lebih 3 atau 4 pengecasan. Dan dari PLN-nya juga masih ada kurang lebih 4-5 lagi. Dan itu bermacam-macam ya, ada yang 22, yang medium, ada yang ultra fast, yang 200. Jadi udah cukup banyak ya. Dan kalau misalnya kita lanjut lagi lurus, itu di dekat masjid ya, itu lagi ada pembangunan buat SPKLU dari PLN. Itu kurang lebih tadi gue ngelihat ada 2 titik ya. Itu mungkin awalnya aja ya, tapi mungkin bisa nambah karena emang di area yang lagi dibangun itu cukup luas dan bisa cukup banyak sih naro SPKLU buat ngecas. Jadi total di KM 88 itu kurang lebih mungkin 15 pengecasan, ada lah 15-20 lah. Ya mungkin OTW 20 juga ya. Dan itu bermacam-macam, dari yang biasa, yang 22, yang ultra fast, ya apa yang CCS 2. Kalau yang untuk GBT-nya nggak ada ya. Jadi emang khusus yang tipe 2 terus CCS 2 gitu kalau nggak salah. Dan ya puji Tuhan gue masih bisa pakai yang 22 kWh-nya gitu. Sekarang kita explore Waduk Jatiluhur. Nah, lupa, ini ada tiketnya. Tuh, kendaraan golongan 1 25.000, orang 1 orang 25.000. 50.000 totalnya. Jadi tiket ini harus dipegang setiap saat. Ya, amit-amit ada freman-freman di sini, guys. Oke guys, as usual, sebagai wisatawan kita ditawarin naik kapal. Rate-nya itu biasanya 30.000 per orang, minimal 10 orang untuk satu kapal. Tapi karena lagi
sepi. Jadi tadi ditawarin Pego 150. Terus akhirnya turun lagi jadi cepek. Dan ya udah cepek, why not lah. 15 menit. Semoga worth it lah. Tadi sih gue ngeliat bagus banget. Lagi hari ini lagi cerah juga. Dan cukup oke lah. Jadi gue lagi mau ngambil drone dulu biar nanti bisa ngambil sedikit tampilan drone lah ya. Jadi kita pakai kapal yang ini. Kita lihat juga operatornya siapa nanti. What if we could stop the pain from hurting? What if we knew that love could mend the spirit broken into reverse a broken feeling? Just say I do, and I will follow wherever you may go. I know it's so uncertain, but I'm tired of hurting now. All my tears and searching, gonna open up my curtains now. 'Cause I don't wanna miss out. Take me on a big adventure, baby. If we stay together, we could stay young forever. Where would you go if you could time travel? Sudah puas naik kapalnya, gua kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Nah, ini tadi yang pos tiketnya. Hatur nuhun, terima kasih. Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Oke guys, so trip Bandung Purwakarta kali ini gua selesaikan di sini. Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Nah, ini jalan tadi dari arah tol belum sempat gua videoin. Ini jalannya kayak lagi di dalam kota apa ya, Jogja gitu kali ya.